Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan video yang kedua, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang diketahui oleh seorang imam, makmum, masbuk, sholat jama', sholat kasar, sholat jama' kasar, sujud tilawah atau sajadah, sujud sahwi, dan sujud syukur. Nah, langsung saja simak video kali ini. Baik, langsung saja hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang imam. Yang pertama yaitu mengetahui dan menyesuaikan dengan situasi makmum dan tempat sholatnya. Yang kedua yaitu meluruskan shaf sebelum sholat. Yang ketiga yaitu memendekkan bacaan sholat. Yang keempat yaitu membaguskan bacaan sholat. Yang kelima yaitu hendaknya imam disenangi oleh makmum. Dan yang keenam yaitu sunat bagi imam menyaringkan suara. Nah, dalam kitab fikih itu disebutkan bahwa ada 9 syarat utama menjadi imam dalam sholat, yaitu yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik atau mumayyiz, yang keempat yaitu laki-laki, yang kelima suci dari hadis, yang keenam yaitu bagus bacaan dan rukunnya, yang ketujuh yaitu bukan makmum atau disepakati 3 mazhab, yang kedelapan yaitu selamat sehat dan tidak sakit atau tidak uzur. Yang kesembilan yaitu lidahnya fasih, dapat mengucapkan bahasa Arab dengan tepat. Nah, andai saat berkumpul umat Islam untuk sholat, lalu semua yang hadir itu memiliki 9 syarat, maka yang lebih layak menjadi imam sholat adalah yaitu syarat ini dipenuhi secara berurutan. Yang pertama yaitu ada wali atau pemimpin, yang kedua imam ratib atau yang diangkat oleh wali, yang ketiga orang yang paling memahami tentang fikih, yang keempat orang yang paling banyak hafalan dan bagus bacaannya, yang kelima orang yang paling wara, yang keenam di zaman Rasulullah orang yang terlebih dahulu hijrah, yang ketujuh lebih dahulu masuk Islam, yang kedelapan nasabnya baik, yang kesembilan perjalanan hidupnya lebih baik, yang kesepuluh lebih bersih pakaiannya, yang ke-11 yaitu badannya bersih, yang ke-12 memiliki kepakaran, yang ke-13 suaranya bagus, yang ke-14 lebih takwa, dan yang terakhir yaitu yang ke-15 sudah menikah. Hal-hal yang perlu diketahui oleh makmum, yang pertama yaitu mengikuti imam dalam segala pekerjaan, yang kedua yaitu mengikuti gerak-gerik perbuatan imam, yang ketiga yaitu tidak mendahului perbuatan imam, yang keempat yaitu imam dan makmum berada dalam satu tempat, yang kelima yaitu tempat berdiri makmum tidak boleh terkemukakan dari imam, yang keenam yaitu susunan makmum. Nah, kalau makmum hanya seorang, hendaklah ia berdiri di sebelah kanan imam agak ke belakang sedikit, dan apabila datang orang lain hendaklah ia berdiri di sebelah kiri imam. Sesudah ia takbir, imam hendaklah maju ke depan atau kedua, makmum untuk mundur ke belakang. Masbuk. Nah, masbuk ini adalah orang yang tertinggal rakaat atau sebagian atau semuanya dalam sholat berjamaah. Nah, apabila orang yang masbuk itu mendapati imam sebelum ruku atau sedang ruku dan ia dapat ruku yang sempurna bersama imam, maka ia mendapat 1 rakaat pada saat itu. Kemudian hendaklah ditambah kekurangan rakaatnya sesudah imam memberi salam. Adapun cara salat orang yang bermasbuk adalah mengikuti gerakan imam pada saat itu sebelumnya didahului oleh takbiratul ihram atau berniat dalam salat. Salat jama', salat kasar, dan salat jama' kasar. Yang pertama itu kita akan menjelaskan dulu sholat jama'. Nah, sholat jama' ini adalah mengumpulkan 2 sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu secara bersamaan. Sholat yang bisa dijama' adalah sholat zuhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Praktiknya ada yang disebut dengan jama' takdim dan ada pula yang disebut dengan jama' takhir. Cara pertama yaitu jama' takdim.
Nah, sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, sedangkan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Jama' ini dinamakan jama' takdim. Cara melaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Adapun niat melaksanakan sholat jama' takdim pada saat takbiratul ihram, pilihan yang pertama yaitu adapun niatnya usalli fardal zuhri arba'a raqatin mazmuman bil asri jama' takdim lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat asar 4 rakaat. Adapun niatnya usalli fardal asri arba'a raqatin mazmuman bil zuhri jam'a takdim lillahi ta'ala. Atau niatnya yaitu usalli fardal maghribi salasa raqatin mazmuman bil isya'i jam'a takdim lillahi ta'ala. Nah, dilanjutkan dengan sholat isya 4 rakaat. Adapun niatnya yaitu usalli fardal isya'i arba'a raqatin mazmuman bil asri bi jam'a takdim lillahi ta'ala. Adapun pilihan yang kedua yaitu niatnya usalli fardal zuhri arba'a raqatin makmuman ilaihi asri lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat asyar yaitu 4 rakaat. Adapun niatnya usalli fardal asri arba'a raqatin mazmuman ila zuhri lillahi ta'ala. Atau dengan niat usalli fardal maghribi salasa raqatin mazmuman ilaihi isya'u lillahi ta'ala. Nah, dilanjutkan dengan sholat isya 4 rakaat. Adapun niatnya usalli fardal isya'i arba'a raqatin mazmuman ilal maghribi lillahi ta'ala. Yang kedua, pelaksanaan sholat jamak. Nah, ini sama dengan sholat biasa, baik gerakan maupun bacaannya. Cara yang kedua jamak takhir, yaitu sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, sedangkan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Jamak ini dinamakan jamak takhir. Sholat yang didahulukan adalah sholat yang ada waktunya. Dalam hal ini adalah sholat asar. Nah, cara melaksanakan sholat jamak takhir ini adalah sholat zuhur dan sholat asar. Yang pertama yaitu niat melaksanakan sholat jamak takhir pada saat takbiratul ihram. Pilihan pertama, adapun niatnya usalli fardal asri arba'a raqatin mazmuman bil zuhri jam'a takhir lillahi ta'ala. Nah, dilanjutkan dengan sholat zuhur 4 rakaat. Adapun niatnya usalli fardal zuhri arba'a raqatin mazmuman bil asri jam'a takhir lillahi ta'ala. Atau niatnya usalli fardal isya'i arba'a raqatin mazmuman bil maghribi jam'a takhir lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat maghrib 3 rakaat. Adapun niatnya usalli fardal maghribi salasa raqatin mazmuman bil maghribi jam'a takhir lillahi ta'ala. Pilihan yang kedua, adapun niatnya usalli fardal asri arba'a raqatin mazmuman ilaihi zuhri lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat zuhur 4 rakaat. Adapun niatnya usalli fardal zuhri arba'a raqatin mazmuman ilal asri lillahi ta'ala. Atau niatnya usalli fardal isya'i arba'a raqatin mazmuman ilaihi maghribi lillahi ta'ala. Lalu dilanjutkan dengan sholat maghrib 3 rakaat. Adapun niatnya yaitu usalli fardal maghribi salasa raqatin mazmu'an ilal maghribi lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu melaksanakan sholat jamak. Ini sama dengan sholat biasa baik gerakan maupun bacaannya. Lalu kita ke sholat kasar. Nah, sholat kasar ini adalah sholat yang dilaksanakan dengan memendekkan atau meringkas sholat fardu yang semestinya 4 rakaat dijadikan menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, sholat yang boleh dikasar adalah sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh itu tidak boleh dikasarkan. Adapun niat sholat kasar yaitu usalli fardal asri raqataini qasron lillahi ta'ala.
Lalu kita ke sholat jamak qasar. Nah, sholat jamak qasar ini sementara ulama berpendapat bahwa untuk para musafir itu dapat saja melakukan sholat jamak dan qasar secara bersama-sama. Praktiknya itu sama saja dengan bentuk jamak takdim atau jamak takhir, tetapi jumlah rakaatnya dikosorkan. Artinya adalah sholat zuhur, asar, dan isya dilakukan 2 rakaat saja. Untuk sholat maghrib hanya boleh dijamak tetapi tidak boleh dikosorkan. Karena sholat jamak qasar itu dilakukan 2 rakaat. Dengan sendirinya tidak ada tasyahud awal pada sholat seperti ini. Dengan demikian, setiap rakaat kedua langsung saja dibaca tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam. Adapun niat sholat asar jamak takdim, yaitu pilihan pertama, usalli fardal zuhri rakaataini mazmuman bil asri jam'a takdim kasron lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat asar 2 rakaat, yaitu usalli fardal asri rakaataini mazmuman bil zuhri jam'a takdim kasron lillahi ta'ala. Atau yang tanpa kasor, yaitu adapun niatnya usalli fardal maghribi salasa rakaatin mazmuman bil isya'i jam'a takdim lillahi ta'ala. Nah, dilanjutkan dengan sholat isya 2 rakaat, adapun niatnya usalli fardal isya'i rakaataini mazmuman bil maghribi jam'a takdim kasron lillahi ta'ala. Adapun pilihan kedua, niatnya usalli fardal zuhri rakaataini kasron mazmuman ilaihil asyri lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat asar 2 rakaat, adapun niatnya usalli fardal asyri rakaataini kasron mazmuman ilal zuhri lillahi ta'ala. Atau niat yang tanpa kasor, yaitu usalli fardal maghribi salasa rakaatin mazmu'an ilaihil isya'u lillahi ta'ala. Lalu dilanjutkan dengan sholat isya 2 rakaat, adapun niatnya yaitu usalli fardal isya'i rakaataini kasran mazmu'an ilal maghribi lillahi ta'ala. Nah, adapun niat sholat qasar jamak takhir, yaitu adapun niatnya usalli fardal asri rakaataini kasran mazmu'an bil zuhri jam'a takhir kasron lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat zuhur 2 rakaat, adapun niatnya usalli fardal zuhri rakaataini mazmu'an bil asri jam'a takhir kasron lillahi ta'ala. Atau dengan niat usalli fardal isya'i rakaataini kasran mazmu'an ilaihi isya'u lillahi ta'ala. Nah, dilanjutkan dengan sholat maghrib 3 rakaat yang tanpa kasar. Adapun niatnya usalli fardal maghribi salasa rakaatin mazmu'an ilal maghribi lillahi ta'ala. Selanjutnya kita ke sujud tilawah atau sujud sajadah, sujud sahwi, dan sujud syukur. Nah, pertama-tama kita akan menjelaskan tentang sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini adalah sujud bacaan yang disebabkan mendengarkan ayat-ayat sajadah. Artinya ketika kita mendengarkan atau membaca ayat sajadah, kita disunatkan untuk sujud. Adapun rukun sujud tilawah jika dilaksanakan di luar salat adalah yang pertama yaitu niat, yang kedua takbiratul ihram, dan yang ketiga itu sujud dengan bacaan sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawarahu wa saqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ashanul khaliqin. Yang keempat yaitu memberi salam setelah duduk. Jika dilakukan di dalam sholat, setelah membaca ayat sajadah, langsung sujud 1 kali, setelah itu bangkit kembali, meneruskan bacaan ayat jika ayat belum selesai dibaca. Lalu kita ke sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini artinya sujud karena lupa, seperti ketinggalan tasyahud awal atau ketinggalan kunut, kelebihan rakaat, ruku, atau sujud karena lupa. Selanjutnya karena sah atau
ragu tentang salat jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Lalu apabila kurang rakaat dan lupa. Secara melaksanakan sujud sawi ini, sebelum salam, orang yang salat melakukan sujud 2 kali sebagaimana sujud salat pada umumnya. Ketika sujud membaca Subhana man la ya'lamu wa la yashu, itu sebanyak 3 kali. Lalu kita ke sujud syukur. Nah, sujud syukur ini artinya adalah sujud yang berterima kasih karena mendapat nikmat atau terhindar dari suatu bencana atau musibah. Nah, hukum dari sujud syukur ini adalah sunat. Pelaksanaannya itu dapat dilakukan di luar sholat atau sembarang saja, tempat asal suci dan boleh dilakukan tanpa berwudu. Melakukan sujud syukur itu boleh tidak harus menghadap kiblat dengan cara yang pertama yaitu niat sujud syukur, yang kedua yaitu sujud 1 kali sambil membaca doa curahan rasa syukur atau bisa tasbih atau seperti bacaan sujud sholat. Yang ketiga yaitu menunjukkan sikap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin bi nimatihi tatimmu sholihati. Nah, syarat sujud syukur itu yang pertama berwudu, yang kedua berdiri menghadap kiblat, yang ketiga berniat sengaja aku sujud syukur karena Allah Ta'ala. Yang keempat yaitu takbiratul ihram, yang kelima bersujud menyentuh bumi atau lantai, yang keenam yaitu dengan sekali sujud saja, yang ketujuh bertakbir seiring bangun dari sujud, yang kedelapan memberi salam. Syarat syukur yang pertama yaitu mengakui nikmat itu dengan hati, yang kedua mengucapkan secara lisan yaitu Alhamdulillah, yang ketiga yaitu gunakan nikmat itu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.